Itu adalah IBD. Wow. Dan salah satu yang bisa ngebuat itu nge-flare atau memperberat, itu salah satu faktor risikonya, nanti mungkin bisa di-searching, adalah makanan tinggi gluten. Yang Tepung. kita nggak sadarin ada di tepung. Oke. Dan kadang-kadang orang-orang itu, ini ternyata memang burdennya lebih banyak di Western ya Mas ya, di Eropa sama di Amerika, which is mereka memang sangat senang makan pagi dengan roti, tepung dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika dilihat, ini sangat berkorelasi dengan penyakit-penyakit di usus, termasuk IBD tadi dan termasuk celiac disease. Dan apalagi di budaya Asia, Indonesia khususnya juga sangat relevan karena kita doyan banget mie, doyan banget siomay, doyan Exactly. banget roti, Semua ditepungin ya. bakpao, semuanya ditepungin. Belum lagi yang gorengan-gorengan itu semua tepung kan. Bener banget. Jadi tepung itu tadi memang seratnya dia rendah, kalorinya dia tetap tinggi, dan dia tadi tuh bisa menyebabkan berbagai macam kondisi penyakit. Ini termasuk tepung yang non digoreng ya, kayak tadi kayak siomay, kayak dimsum, kayak mie. Sama. Jadi kalau misalnya di searching ada tepung yang namanya tepung rafinasi tadi, dan mostly adalah tepung rafinasi. Tepung rafinasi ini yang memang seratnya rendah tapi kalorinya tinggi. Oke. Kalau tadi kamu menjelaskan soal tadi yang penyakit usus tadi, Iya. bagaimana impactnya dengan gula, bagaimana impactnya dengan obesitas? Sejujurnya penjelasannya mungkin hampir sama dengan yang di awal, bahwa ketika makanan tinggi kalori secara otomatis akan meningkatkan kondisi I see. obesitas, karena apapun ketika kita tadi udah kalorinya udah over kalori, secara otomatis tubuh itu akan bilang bahwa ya udah simpan aja jadi lemak. Ini orang pasti akan butuh kok nanti kok. Dia sering bergadang, dia sering makannya kadang-kadang dikencengin, diet ketat, ya udah simpan aja jadi lemak. Dan ketika tadi disimpan jadi lemak, ya secara otomatis orangnya akan jatuh pada kondisi obesity. Oke. Kemudian yang kedua, ketika tadi kalorinya secara berlebih secara terus-menerus, maka secara otomatis gulanya akan meningkat dan resistensi insulin juga pasti akan juga meningkat. Nah, artinya apakah bisa, Dik, dengan kita mengkonsumsi, mengganti dengan konsumsi gluten free, gitu, tepung gluten free, apakah itu lebih sehat dan apakah boleh dengan jumlah yang sama? Tapi ini kan tepungnya gluten free, lebih sehat, bisa nggak? Enggak gitu deh konsepnya. Nggak gitu konsepnya Nggak gitu Kisanak konsepnya. ya? Meskipun sekarang udah banyak banget tepung yang sudah banyak quote unquote ngejual gluten free-nya di mana-mana, tapi ternyata kalorinya juga tetap tinggi. Jadi menurutku sih gini Mas, nggak usah terlalu yang nge-strict banget. Pasien-pasien datang ke gua yang obesitas dengan berbagai macam metaboliknya tadi itu, sejujurnya dietnya mereka itu ada yang strict banget. Dietnya kenceng banget, IF-nya kenceng banget. Tapi lama-kelamaan fat mass-nya juga nggak turun-turun. Oh. Begitu. Jadi gini, contoh misalnya nih, ini pasien gue real nih ya. Ya. Dia olahraga kenceng banget. Pagi dia bisa aerobik, malam dia bisa gym. Atau terus habis itu ngambil kelas banyak kayak begitu. Makannya udah di cut. IF gue bisa 18,6 dok dan lain sebagainya. Tahu nggak yang terjadi di tubuh lo? Apa? Tubuh lo itu akan nganggap bahwa wah ini orang overproduction banget nih. Dia bener-bener butuh kalori banget. Sehingga setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dipikir oleh tubuh, ya udah simpan aja jadi lemak. Serius? Serius deh. Kortisol bakal naik ketika tadi kita terlalu stres ya. Kita terlalu overtrain, kemudian kita membatasi kalori kita, tubuh itu akan seperti itu responnya. Kortisol bakal naik, hormon stresnya bakal naik, dan setiap apa yang kita makan akan dibilang bahwa ya udah simpan aja jadi lemak. Berarti malah gendut dong orangnya? Fat mass-nya nggak turun-turun. Oh, fat mass-nya nggak turun-turun. Jadi kan kita kan